promotor, ko-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang antropologi bagi saudara Yowan Tamu. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Yowan Tamu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis 7 Juli 2022 pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah, saudara Yowan Tamu berhak memakai gelar doktor dalam bidang antropologi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 7 Juli 2022. Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Armin MSI, Promotor Profesor Dr. Pawenari Hijang MA. Menyerahkan yudisium kepada saudara Dr. Yowan Tamu SAG MA. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi umat manusia. Sekali lagi Bu, sekali. Ini panggoba asli Pak. Diserahkan, jangan ada penggoda di antara kita. Alhamdulillah sudah selesai tugas saya sebagai promotor. Di samping saya dia bilang ada Ibu Yowan di sini. Saya bilang ngapain di situ, dia jadi saya mau ke Makassar. Alhamdulillah, tapi dia menangis itu berarti energi positif yang ditimbulkan oleh menangis dia bisa buktikan hari ini. Tepuk tangan dulu. Menangis itu sehat, senyum itu sehat. Saya atas nama Rektor Universitas Hasanuddin menyerahkan piagam penghargaan kepada Profesor Dr. Irwan Abdullah MA atas kesediaannya menjadi penguji eksternal bagi saudara Dr. Yowan Tamu SAG MA. Saya atas nama Rektor Universitas Hasanuddin menyerahkan piagam penghargaan kepada Profesor Dr. Pawenari Hijang MA atas kesediaannya menjadi promotor bagi saudara Yowan Tamu, Dr. Yowan Tamu SAG MA. Terima kasih, Prof. And the most scientific of the humanities. Antropologi adalah yang paling humanistik dari sains dan paling ilmiah dari humaniora. Alfred Nelkomer. Selaksa peristiwa masa kecil di desa jatuh di pematang. Sawah yang hijau subur, padi yang merunduk bernas menguning. Perantauan di Makassar dan Jogja kembali di desa di Gorontalo. Tak dinyana adalah jelmaan kehidupan yang dirangkai bangun di atas bulir-bulir padi sawah. Ya, dengan itu saya lahir dan dibesarkan. Hidup dari keluarga petani di desa. Dengan itu pula saya menerima amanah. Yowan, buktikan putri petani dari desa pada dirimu sehingga kebanggaan kami. Lakukan sesuatu untuk kita di sini. Pengalaman itu baru saya sadari setelah kembali dari rantau untuk menetap kembali di Gorontalo. Pada perjumpaan dengan beberapa orang, terbetik kabar bahwa beras di desa ini enak, pulen dan lain-lain. Mungkin karena sudah terbiasa saya tak menyadarinya. Sumber utama kehidupan kami itu alhamdulillah hampir tak terdengar lagi gagal panen, diserang hama kecuali jika banjir. Di puncak renung itu saya teringat kembali, naluri pedesaan dalam diri ini mencurigai hubungan perangnya dengan ruang, waktu dan gerak terkait sawah, padi, beras, dan petani. Pada kesejatian yang dituntun oleh pencerahan kritis kepada saya itu, rasa terima kasih dan penghargaan yang terdalam saya sampaikan kepada penguji Profesor Dr. Abdullah Suparman Abdullah MSI, Dr. Tasrifin Tahara MSI, Dr. Sapriyadi MSI. Mohon izin pada ruangan terbatas ini saya harus mengucapkan secara khusus tidak karena status sebagai penguji eksternal
prestige, tetapi pula dari tangan dingin, teladan dalam belajar serta bijaknya orang tua oleh dan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah MA yang telah mengarahkan saya dengan sabar tatkala saya memulung ilmu pada program studi S2 Center for Religious and Cultural Studies Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Irwan Abdullah Scholar Foundation. Panggoba yang saya wawancarai para petani yang sering saya ganggu dalam aktivitasnya dan menitipkan pesan moral yang harus saya tunaikan. Bupati Pohuwato, Kepala Desa, Camat, dan seluruh aparat negara yang telah mendukung berlangsungnya penelitian ini. Padanya saya bersimpuh menghaturkan terima kasih dan penghargaan dengan segenap lahir dan batin Ibu Hajar Rohani Maudi yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan Ayah Nuko Petamo yang telah bekerja keras dan membersamai kami anak-anaknya dengan sepenuh jiwa. Hari ini mereka terbaring karena sakit dan kini meski sedang sakit, tapi sorot matanya selalu melimpahkan kasih pada wajah kalian, bulan menerangi semesta kehidupanku. Terima kasih sekali lagi atas semua yang saya terima. Terima kasih atas nasihat dan doa. Ucapan yang sama kepada semua keluarga, kakak, adik, saudara, Afoni, Dedi, David, Dr. Wida, Dr. Susan, Anesi, Elsi, Tanti dan paman saya yang selama saya ada di sini, beliaulah yang selalu mensupport saya, yang saya sebut nama mereka, Dr. Anda Haji Salma Tamu MH, Dr. Andus Haji Muhammad Nur MH, Dr. Andus Haji Hasan Tamu MH bersama keluarga atas dukungan moral dan pencapaian ini. Yang selama saya di Makassar, beliau-beliaulah yang mengganti posisi orang tua saya. Untuk suamiku Lapanri Lahude, SMAP, dan kedua anak-anakku tercinta, Muktabaratul Irbia Lapanri dan Muktasim Naufal Lapanri, kita telah berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian, dari tepi ke tepi kita selalu bersama. Seiring jalan juang, air mata ini telah sering bertumpah berkali-kali. Betapa saat kita bersama, lalu sekian tahun yang lalu Nanda Irbi terpisah kerantau. Hari ini Nanda Irbi menyusul sang kakak menuntut ilmu, membuka akses tibanya makna ke dalam diri di perantauan. Kepada kalian semua, saya persembahkan karya ini. Belum seberapa dan mungkin bukan apa-apa. Insya Allah akan turut mengawal kebersamaan kita menjadi bukti dunia akhirat. Kita telah jatuh bangun mengejar restu dan berkah ilahi, jalan yang diwariskan para nabi. Ilmu dan hanya ilmu. Sama keluarga karena telah berhasil mensukseskan acara ini mulai awal hingga akhir. Perkenankan saya juga menyampaikan beberapa hal sebelum saya tutup ujian promosi. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang diraih oleh Dr. Irwan Tamu SAG MA atas prestasinya meraih gelar doktor dengan lulus cum laude pada hari ini. Saya kira salah satu penyebab tertunda-tundanya ini ujian karena menurut laporan ke saya ini pindah-pindah. Itu mungkin karena menunggu juga hari sakral tanggal 7 bulan Panggoba. Ini juga implikasi dari pengaruh Panggoba. Tapi kalau saya dengar sepatah kata dari Dr. Irwan Tamu, memang dia pantas dan layak lulus dengan cum laude. Karena ucapan terima kasihnya saja itu memukau para hadirin. Yang saya khawatirkan ini malam Jumat sebentar. Ini suaminya akan ditanya bagaimana metodologinya bermalam Jumat. Itu bisa menjulitkan diri suami. Karena Ibu Dr. Irwan Tamu ini sudah luar biasa. Gelar doktor itu filosofi of doktor. Kalau di luar negeri itu menandakan bahwa ucapan-ucapannya itu sangat filosofis dan mendasar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka dengan resmi saya nyatakan ditutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irwan Tamu SAG MA bersama keluarga disilakan mengambil tempat untuk
ucapan selamat. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Jempol. Panggung mau kemana nih? Begini. Satu, dua, tiga. Ya. Jempol. Jempol panggung Pak. Sudah kan? Pemberian ucapan selamat dari para tim penguji. Selamat Pak. Bapak dan Ibu Dr. Iwan tamu beserta keluarga di sini tepat untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Baik, kami silakan kepada Bapak Ibu tamu hadirin undangan untuk memberikan ucapan selamat bahagia kepada Ibu. Selamat. Apa foto ini? Tunggu dengan Gimana tanggapan hari ini Bu mengenai lulusan promosi doktornya? Yang pasti saya Kasih keras-keras sedikit. ya, yang pasti ini penghargaan yang sangat luar biasa buat saya dan alhamdulillah saya bisa berada sampai pada tahap ini. Itu memang sangat luar biasa dan alhamdulillah itu karena berkat bimbingan dari para promotor dan penguji-penguji. Kalau dari penelitian sendiri kok, bisa jelasin sedikit tentang penelitian ini? Oh iya, jadi penelitian ini sebenarnya mengkaji tentang pengetahuan tradisional dan modernisasi pertanian yang ada di Gorontalo, tepatnya di Purwato. Jadi ada hibridisasi di sana terkait pengolahan padi sawah yang ada di daerah. Dari kedepannya nih Prof, Dokter, dari penelitiannya apa sih yang ingin dilakukan? Iya, saya ingin mengembalikan sebenarnya model pengolahan padi itu secara organik pada masyarakat yang ada di daerah. Ini kan disebutkan itu dalam ini kan bagian daripada arus baru ya. Iya. Nah, bagaimana menjawab tantangan ke depannya apalagi terkait dengan tradisi modern itu sendiri? Ya, jadi ini kan satu penelitian yang mengangkat sesuatu yang ditinggalkan. Jadi gerakan di disertasi ini bisa dibaca sebagai sebuah gerakan intelektual untuk melakukan centering the margin. Sesuatu yang dulu marginal sekarang diangkat menjadi suatu kekuatan besar yang memiliki kearifan dan memiliki kecerdasan. Yang dari studi ini diperlihatkan bahwa yang namanya Panggoba yang merupakan satu institusi tradisional, dia mampu mengakomodasikan modernisasi di dalam bidang pertanian dan bisa menjamin juga kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian. Yang